Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Agama Islam telah berkembang di berbagai belahan dunia. Lalu, bagaimana perkembangan Islam di Brunei Darussalam? Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei Darussalam sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW. Sebagaimana tercantum dalam batu tarsilah atau prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat. Sejak Melaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah atau Sultan kelima, yang wilayahnya meliputi Sulu, Selandang, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabak, Pulau Bangi, Pulau Balangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan. Di masa Sultan Hasan atau Sultan ke-9, masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Agama pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Pada saat pemerintahan Sultan Hasan ini, undang-undang Islam, yaitu hukum kanun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian, diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Di samping itu, Sultan Hasan juga telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, antara lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Qadi pada tahun 1955. Majelis ini bertugas memberikan dan menasihati Sultan dalam masalah agama dan ideologi negara. Untuk itu, dibentuk Jabatan Hal Ehwal Agama yang tugasnya menyebarluaskan paham Islam, baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun kepada masyarakat luas. Langkah lain yang ditempuh Sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei. Pada tahun 1888 hingga tahun 1983, Brunei berada di bawah kekuasaan Inggris. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hasan al-Bolkiah Muizzuddin wad Daulah, setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 31 Desember 1983. Gelar Muizzuddin wad Daulah atau penata agama dan negara menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. Pada tahun 1839, James Brooke dari Inggris datang ke Sarawak dan menjadi raja di sana serta menyerang Brunei, sehingga Brunei kehilangan kekuasaan atas Sarawak. Pada tanggal 19 Desember 1846, Pulau Labuan dan sekitarnya diserahkan kepada James Brooke. Sedikit demi sedikit, wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris melalui perusahaan-perusahaan dagang dan pemerintahannya, sampai dengan wilayah Brunei kelak berdiri sendiri di bawah protektorat Inggris pada tahun 1984. Pada saat yang sama, Persekutuan Borneo Utara Britania sedang meluaskan penguasaannya di timur laut Borneo pada tahun 1888. Brunei menjadi sebuah negeri di bawah perlindungan kerajaan Britania dengan kedaulatan dalam negerinya. Tetapi dengan urusan luar negeri tetap diawasi Britania. Pada tahun 1906, Brunei menerima satu langkah perluasan kekuasaan Britania saat kekuasaan eksekutif dipindahkan kepada seorang presiden Britania yang bertugas menasihati baginda Sultan dalam semua perkara, kecuali hal yang bersangkutan dengan adat istiadat setempat dan agama. Pada 4 Januari 1979,
Brunei dan Britania Raya telah menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan. Perjanjian tersebut berisi 6 pasal. Akhirnya, setelah 96 tahun di bawah pemerintahan Inggris, di bawah Sultan Hasanul Bolkiah pada 1 Januari 1948, Brunei Darussalam telah berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Setelah merdeka, Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Baraja, atau yang diartikan dengan negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Islam diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Dan Baraja adalah suatu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Bolkiah Muizzuddin wad Daulah. Panggilan resmi kenegaraan Sultan adalah Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda. Gelar Muizzuddin wad Daulah atau penata agama dan negara menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional, dengan Sultan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri yang dipilih dan diketuai oleh Sultan sendiri. Untuk kepentingan penelitian agama Islam, pada tanggal 16 September 1985, didirikan pusat dakwah yang bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Di Brunei, orang-orang tercatat dan anak yatim menjadi tanggungan negara. Seluruh pendidikan rakyat dari TK sampai perguruan tinggi dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis. Pihak kerajaan memainkan peran penting dalam perkembangan Islam. Peran ini terlihat dari langkah pemerintahan Kesultanan Brunei untuk mendirikan pusat kajian Islam yang ditujukan untuk kepentingan penelitian agama Islam. Pusat kajian yang didirikan pada 16 September 1985 ini bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Geliat keislaman di Brunei Darussalam jelas terlihat pada saat hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Nuzulul Quran, dan Isra Mi'raj. Setiap hari besar Islam, pihak Kesultanan Brunei selalu menyelenggarakan acara perayaan. Bahkan Sultan Hasanul Bolkiah selaku pemimpin negara mewajibkan para pegawai kerajaan untuk menghadiri peringatan tersebut.